Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga profitnya lancar, withdrawalnya juga lancar ya. Andrew doakan ya, semoga teman-teman semuanya tradingnya profit. Amin ya. Nah, di video kali ini Andrew akan menjelaskan tentang strategi yang sangat-sangat trend in sekarang atau yang lagi viral, yaitu tentang harmonic price pattern ya. Tentunya teman-teman buat yang baru nonton, Andrew harap teman-teman bisa mendengarkan video ini di laptop atau gunakan headset ya, supaya kualitas audio Andrew lebih jelas lagi. Nah, terus jangan lupa siapkan alat tulis ya, supaya teman-teman bisa mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan, karena ini merupakan ilmu ya. Oke ya. Bagaimana lengkapnya? Saksikan video berikut. Harmonic price pattern bisa jadi analisis yang sangat membutuhkan ketelitian dan kesabaran ya. Jadi tujuan utama dari penggunaan harmonic price pattern ialah untuk membantu menentukan kapan sebuah tren akan berbalik arah dan mengambil keuntungan dari hal tersebut. Ada 6 jenis harmonic price pattern yang akan Andrew bahas ya, teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah ABCD pattern atau ABCD pattern Inggrisnya. Yang kedua disebut dengan Tree Drive pattern. Yang ketiga adalah Gateway pattern. Dan yang keempat adalah Crab pattern. Yang kelima adalah Bat pattern. Dan yang keenam adalah Butterfly pattern ya. Jadi ini merupakan, semua ini merupakan nama-nama pola ya. Jadi ini merupakan nama-nama pola. Dan mungkin teman-teman yang pemula yang baru saja dengar nggak usah bingung, karena ini sebenarnya gampang banget ya. Nanti Andrew kasih bocoran bagaimana cara bisa nguasainnya ya. Yang penting belajar dan terus belajar aja ya. Nah, ini adalah pattern yang pertama, yaitu pola ABCD ya. Jadi ini juga merupakan pola yang paling gampang ya. Jadi untuk mencari pola ini teman-teman harus memiliki ketelitian yang tinggi serta pemahaman yang baik dalam hal penggunaan Fibonacci ya. Nah, kalau Fibonacci sendiri Andrew rasa teman-teman nggak asing ya, karena itu merupakan salah satu tools yang ada di MetaTrader dan itu merupakan tools yang standar ya. Nah, garis AB dan CD di pola ini disebut dengan kaki-kaki, sedangkan garis BC disebut dengan koreksi ya. Jadi cara pengaplikasiannya adalah ya, kita mencari titik A dan titik B ya. Ini panjangnya harus sama dengan ya, dengan C dan D. Jadi AB ya, panjang AB sama dengan CD ya. Apabila ketemu dengan pola seperti ini ya, dari A ke B, lihat panjangnya berapa. Habis itu kita pindahin, kita samakan dengan garis yang ini. Ya, apabila sama, nah teman-teman bisa langsung ambil di sini posisi sell ya. Di sini ambil posisi sell. Nah, kalau kita tarik Fibonacci antara A dengan B, ini hasilnya harus ketemu dengan 618 ya, Fibonacci-nya. Ya, jadi di sini adalah 618. Ya. Lalu kalau kita tarik dari B ke C, tarik Fibonacci expansion dari B ke C, harus ketemu dengan 1.272 ya. Maka apabila di sini ketemu benar-benar dia berbalik ya, mungkin di sini teman-teman langsung ambil posisi sell. Jadi teman-teman ambil posisi sell di C ini bisa dipakai menjadi sebagai take profit, atau teman-teman mau agak jauh, yang titik A ini bisa menjadi sebuah take profit. Jadi gampang sekali teman-teman ya. Nah, kebalikannya kalau yang bullish ya, teman-teman lihat. Jadi teman-teman lihat ya, garis A dengan B harus sama dengan CD ya, harus sama dengan yang ini. Ini kan disebut garis yang satu. Jadi ini harus sama ini ya. Garis yang ini ya, ini panjang ini
dengan panjang yang ini dia harus sama gitu ya. Nah, jarak antara A dan ke C itu harus 618 ya, 0,618. Lalu jarak B ke C itu harus 1,272. Apabila ketemu di sini harganya dia mulai ke atas, teman-teman di sini ambil posisi buy ya. Di sini baru kita ambil yang namanya take profit, atau di titik A garis ini bisa sebagai take profit. Jadi mudah sekali teman-teman ya, hanya kita tinggal mencari pola-pola yang terjadi seperti ini ya. Tadi yang sudah dijelaskan, jadi berikut aturan tambahan meski ya ini tidak wajib ya. Jadi agar teman-teman mendapatkan pola ABCD yang lebih mantap, panjang garis AB harus sama dengan garis CD ya. Lalu jumlah candlestick untuk membuat garis AB haruslah sama dengan jumlah candlestick untuk membuat garis CD. Jadi selain panjangnya harus sama, tapi jumlah candlesticknya juga harus sama ini ya. Jumlah candlesticknya harus sama. Apabila teman-teman ketemu dengan pola seperti ini, teman-teman bisa langsung ambil posisi yang Andrew maksud ya. Jadi kalau misalnya ketemu, kita entry-nya itu yaitu di D. Jadi D itu sama dengan entry ya. Ya, begitupun yang ini ya. Jadi sangat mudah sekali ya pemahamannya seperti itu. Kita lanjut ya. Oke, ini disebut pola kedua yaitu pola tree drive ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini yang sudah buat catatannya. Pola tree drive ini hampir sama dengan pola ABCD. Bedanya pola ini memiliki 3 kaki. Kalau yang tadi kan 2 kaki nih ya. Nah, dan ini 2 koreksi. Jadi sama seperti sebelumnya, teman-teman membutuhkan pengamatan yang jeli serta Fibonacci retracement dan kesabaran untuk mencari titik-titik yang membuat pola ini. Jadi gampang sekali ya. Jadi kita samakan titik ini ya, lalu titik ini sama dengan titik ini dan titik ini. Lalu ketemu lagi dengan titik-titik ini. Nah, artinya kalau yang tadi cukup 2 saja kesamaannya, jadi teman-teman bisa sell di sini dan ini kita bisa jadikan sebuah take profit ya. Nah, ini ya, ini sama dengan AB ya, A2 lalu B3 ini harus sama. Kalau ketemu dengan pola seperti ini, namanya pola itu kan pengulangan ya. Apabila teman-teman ketemu dengan pola seperti ini, teman-teman bisa langsung ambil posisi buy ya. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah take profit ya. Jadi mudah sekali teman-teman ya. Jadi rules tambahan agar pola tree drive lebih kuat ya, sinyal bullish atau bearishnya, jumlah candlestick untuk membentuk drive 2 haruslah sama dengan jumlah candlestick untuk membentuk drive 3 ya. Jumlah candlestick untuk membentuk koreksi A haruslah sama dengan jumlah candlestick untuk membentuk koreksi B. Walaupun sekali lagi jarang sekali ya sampai jumlahnya sama. Yang penting rules pertama adalah jaraknya dulu harus sama ya. Kalau jaraknya sama, kalau teman-teman ketemu jumlah candlesticknya sama juga, artinya ini merupakan pola yang sempurna dan akurasi mendekati 100%. Oke. Nah, pola yang ketiga adalah pola Gartley ya. Jadi karakteristik Gartley yang didapatkan menemukan Fibonacci, titik B ada di level retracement 0,618 dari Fibonacci yang ditarik dari XA. Jadi teman-teman yang buat pakai Fibonacci untuk bullish Gartley, teman-teman tinggal tarik Fibonacci dari titik ini, tarik ke titik ini, maka akan ketemu 618 di B ya, harus syaratnya di sini ya. Lalu teman-teman tarik lagi A ke B ya, tarik A ke B. Lalu nah, akan ketemu di sini ya. Nah, di sini artinya 38 ya, 382 ya, sampai dengan 886. Jadi kalau di 50% aja itu sudah memenuhi syarat ya. Nah, lalu tarik lagi ya, dari sini ke sini, tarik dari C ke D ya, tarik dari C ke D harus ketemu angka ini ya. Apabila teman-teman ketemu dengan pola ini, teman-teman bisa langsung ambil posisi buy. Oke. Dan ini kita jadikan sebuah take profit ya. Ini jadikan take profit. Lalu yang X ya, yang X ini teman-teman lihat ya, yang X ini bisa dijadikan sebagai stop loss. Nah ya, jadi risknya kecil tapi peluang untuk profitnya besar ya. Nah, kebalikannya kalau bearish Gartley itu adalah kita tarik ya dari X ya, kita tarik Fibonacci ke A, nanti akan ketemu di sini ya. Dari A kita tarik ke B, nanti akan ketemu di sini ya, harus memenuhi syarat. Lalu tarik lagi dari C ke D ya, harus ketemu angka ini. Apabila di sini ketemu angka D-nya seperti ini pas, ketemu D ini seperti ini, langsung teman-teman ambil posisi sell. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kita jadikan sebuah
take profit ya. Ini adalah peluang profitnya. Nah, untuk stop lossnya teman-teman ambil yang di titik X-nya. Ini jadikan sebuah stop loss. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Nah, titik C harus berada di level retracement 38.2 atau 0.886 dari Fibonacci yang ditarik dari titik A ke B. Dan yang bagian C, titik C ada di level retracement 0.382, maka titik D harus ada di level 1.272 dari Fibonacci yang ditarik dari B ke C. Sedangkan jika titik C ada di level 0.886, maka titik D harus ada di level 1.618 dari Fibonacci yang ditarik dari B ke C. Jadi sangat-sangat mudah sekali, tadi Anda sudah jelaskan. Nah, sebagai penutup, titik D harus berada di level retracement 0.786 dari Fibonacci yang ditarik dari X ke A ya. Jadi kalau teman-teman tarik X ke A ya harus ketemu dengan 78.6. Jadi kita tinggal hanya mencari pola-pola atau mencocok-cocokkan saja ya. Jadi sangat-sangat mudah ya. Kita langsung lanjut ke pola selanjutnya. Nah, ini disebut dengan pola crab ya. Pola crab itu adalah kepiting ya. Jadi pola crab ini yang baik harusnya memenuhi kondisi sebagai berikut. Jadi sebenarnya dari pola-pola yang tadi Anda sebutkan ya, itu sebenarnya polanya sebenarnya sama ya. Kalau kita mau buy itu polanya harus membentuk seperti huruf M. Sementara kalau kita mau sell polanya harus ambil posisi dalam bentuk W. Jadi hanya dua pola ini aja. Kalau teman-teman ketemu dengan pola bentuk M artinya teman-teman buy. Kalau teman-teman ketemu pola W artinya teman-teman sell. Gitu aja. Hanya memang namanya beda-beda ya. Nah, ini yang disebut dengan pola crab, yaitu titik B berada di level retracement 0.382 atau 0.618 dari Fibonacci yang ditarik dari X ke A ya. Lalu yang B, titik C ada di level retracement 0.382 atau 0.886 dari Fibonacci yang ditarik dari A ke B ya. Lalu poin yang ke C, jika titik C ada di level retracement 0.382, maka titik D harus ada di level 2.24 dari Fibonacci yang ditarik dari B ke C. Sedangkan jika titik C ada di level 0.886, maka titik D harus ada di level 3.618 dari Fibonacci yang ditarik dari B ke C. Jadi sebagai penutup, titik D harus berada di level retracement 1.618 dari Fibonacci yang akan ditarik dari X ke A. Jadi kita hanya tinggal mencari ya atau mencocokkan Fibonacci dari angka-angka yang sudah disebutkan ini. Jadi sangat-sangat mudah sekali. Apabila ketemu ya angka-angka ini, ketemu pola-pola seperti ini, ya teman-teman tinggal lakukan di sini D-nya ya. Sekali lagi D itu sebagai entry ya. Jadi D ini sebagai entry. Ya. Nah, jadi D-nya kita entry. Kalau ketemu sekali lagi kalau dia polanya M, teman-teman buy. Kalau teman-teman ketemu polanya W seperti ini ya. Nah, teman-teman di sini ambil posisi sell. Jadi sangat mudah sekali. Ini adalah pola yang keempat ya. Nah, ini adalah pola bet ya. Jadi ini pola seperti kekelawar ya. Berikut ini adalah kondisi yang harus dipenuhi untuk mencari sang kelelawar. Jadi sekali lagi ya, ini bentuknya ya, kalau teman-teman mau buy harus ketemu polanya seperti M ya. Kalau teman-teman mau sell, teman-teman harus ketemu dengan polanya W. Nah, jadi sebenarnya cuma dua ini aja ya, cuma dua ini aja, ini pola-pola ini aja yang kita cari, hanya memang namanya beda-beda. Ya, angka-angka untuk Fibonacci juga beda-beda. Endo jelaskan ya. Jadi titik B berada di level retracement 0.382 atau 0.500 dari Fibonacci yang ditarik dari X ke A. Untuk titik C ada di level retracement 0.382 atau 0.886 dari Fibonacci yang ditarik dari A ke B. Sedangkan titik C ada di level retracement 0.382, maka titik D harus ada di level 1.618 dari Fibonacci yang ditarik dari B ke C. Sedangkan titik C ada di level 0.886, maka titik D harus ada di level 2.618 Fibonacci yang ditarik dari B ke C. Jadi sebagai penutup, titik D harus berada di level retracement 0.886 dari Fibonacci yang ditarik X ke A. Jadi mudah sekali ya teman-teman ya. Jadi dasar untuk bisa menggunakan strategi ini atau yang disebut dengan harmony pattern ini adalah kuncinya teman-teman pertama harus kuasai yang namanya Fibonacci ya. Fibonacci dulu.
Tapi kalau teman-teman belum bisa menggunakan Fibonacci, ya berarti teman-teman nggak bisa gunain pola ini ya. Karena semua pola ini harus bisa menguasai yang namanya Fibonacci dulu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah pola yang kelima ya. Kita lanjut pola selanjutnya. Nah, ini yang disebut dengan pola butterfly ya. Nah, pola butterfly ini ya, ini juga sangat-sangat mudah sekali. Sama aja kalau dia bentuknya M, ini kita buy. Kalau dia bentuknya W, kita lakukan posisi sell ya. Ini kan M nih ya, M. Nah ya, di sini kita buy, oke. Nah ya, lalu ini W ya kan, ketemu di sini sell. Nah, teman-teman silakan praktek deh ya. Jadi rulesnya seperti ini ya. Titik B ada di level retracement 0.786 dari Fibonacci yang ditarik dari X ke A. Jika C ada di level retracement 0.382 atau 0.886 dari Fibonacci yang ditarik dari A ke B ya. Nah, jika titik C ada di level retracement 0.382, maka titik D harus ada di level 1.618 dari Fibonacci yang ditarik dari B ke C. Sedangkan jika titik C ada di level 0.886 ya, maka titik D harus ada di level 2.618 dari Fibonacci yang ditarik dari B ke C. Sebagai penutup, titik D bisa berada di level retracement 1.27 atau 1.618 dari Fibonacci yang ditarik dari X ke A ya. Jadi itu ya pola butterfly ya teman-teman. Jadi sangat-sangat gampang sekali, teman-teman tinggal cari aja polanya apakah dia bentuknya M atau dia bentuknya W. Kalau dia bentuknya M ya teman-teman siap-siap ambil posisi buy. Tapi kalau dia bentuknya W seperti ini ya, teman-teman siap-siap ambil posisi sell. Hanya pola-polanya untuk memenuhi syarat atau nama-namanya butterfly lah, crab lah, bat lah, itu harus pakai hitungan Fibonacci lagi ya. Nah, kesimpulannya adalah harmonic price pattern bisa dibilang sebagai analisa teknikal yang paling kompleks ya. Tetapi ketika teman-teman berhasil mengenali pola yang terbentuk di grafik harga, maka keuntungan dari trading forex otomatis bisa teman-teman dapatkan. Hal ini dikarenakan ketika pola-pola ini terbentuk sudah hampir bisa dipastikan ya bahwa pergerakan harga yang mengikuti selalu tepat ya. Jadi akurasi dari pola-pola ini sangat-sangat tinggi ya. Kendala dari menggunakan harmonic price pattern adalah dibutuhkannya ketelitian yang sangat-sangat tinggi ya. Jadi teman-teman harus membentuk pola butterfly, misalnya masing-masing level retracement harus memenuhi kriteria atau rules yang sudah ditentukan. Bila salah satu kriteria level retracement tidak terpenuhi atau rules-nya tidak dapat, artinya pola-pola tersebut tidak berlaku ya. Jadi akan tidak akurat tentunya. Jadi teman-teman harus bisa menemukan ketelitian dan juga teman-teman bisa menemukan pola-pola yang tadi sudah Andrew sebutkan dan Andrew sudah jelaskan di dalam PPT ini ya. Nah, jadi itu ya penjelasan untuk harmonic pattern ya, semoga teman-teman bisa mengerti apa yang Andrew jelaskan ya. Nah, buat teman-teman ya yang mau PPT ini silakan ya, silakan donasi $10 saja, Andrew akan kirimkan PPT-nya ke email teman-teman. Tetapi buat teman-teman ya yang mau PPT ini secara gratis, PowerPoint-nya silakan like, comment, subscribe dan share. Lalu kirim ke email, capture-nya kirim ke email profittraining@gmail.com. Nah, buat teman-teman yang mau t-shirt secara gratis juga ya, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis ya. Nah, jadi pertanyaan buat hari ini adalah apakah teman-teman sudah pernah menggunakan pola harmonic pattern? Apabila sudah, bagaimana pengalaman teman-teman menggunakan harmonic pattern? Apa saja yang cocok ya apabila teman-teman ingin menggunakan harmonic pattern ya? Mari kita diskusi dan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling memajukan dunia trading di Indonesia. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Profit Training selanjutnya. Salam Profit!